Ruangan rias di salah satu hotel termewah Jakarta bergaung dengan tawa dan aroma mawar Bulgaria. Hanya tinggal 3 hari menjelang upacara pernikahan Alia Paramita dan Bima Satya Wibowo. Di depan cermin berhias lampu kristal, Alia berdiri anggun dalam balutan gaun pengantin terakhirnya, sebuah kreasi kutur berwarna putih gading dengan detail emas yang dijahit tangan. Gaun itu terasa berat, namun Alia merasa seringan kapas. "Lihatlah dirimu, nak. Kau seperti ratu dari dongeng," puji Buina, ibunda Alia, sambil menyeka air mata haru. Alia tersenyum. Di mata semua orang, ia memiliki segalanya. Karir cemerlang, kecantikannya memukau, dan yang terpenting, cinta dari Bima. Bima, seorang arsitek muda yang sukses, adalah definisi dari kesempurnaan, hangat, setia, ambisius, dan selalu berhasil membuatnya tertawa, bahkan di hari terburuknya. "Kurang 3 hari, Ibu. Setelah itu, aku akan menjadi Nyonya Wibowo," bisik Alia pada pantulan dirinya, suaranya dipenuhi euforia murni. Ia menggenggam erat ponselnya, menunggu pesan Bima. Ponsel Alia bergetar. Sebuah foto Bima yang dikirim oleh Bima sendiri. Ia sedang sibuk mengurus perizinan venue di luar kota. Namun, alih-alih foto ceria, wajah Bima terlihat tegang dan matanya sedikit cekung. "Alia, aku baru saja bertemu dengan Pak Haryo. Semua sudah beres. Sampai jumpa besok, sayang," tulis Bima singkat. Alia mengerutkan kening. Itu bukan Bima yang ia kenal. Biasanya, Bima akan mengirim pesan panjang, penuh gombalan dan stiker konyol. Malam itu, saat mereka akhirnya bertemu untuk makan malam keluarga terakhir sebelum hari H, Alia mencoba melupakan keraguannya. Namun, bayangan kecil itu kembali muncul. Di tengah perbincangan hangat tentang rencana bulan madu ke Santorini, Bima tiba-tiba diam. Matanya menatap lurus ke dinding. "Bima, sayang, kau dengar aku?" tanya Alia lembut, menyentuh tangan Bima. Bima tersentak, seperti terbangun dari mimpi buruk. Ia segera menarik tang AAN. Rasa penasaran Alia membuncah. Ia segera mengklik, tetapi Bima sudah memasang kata sandi baru. Saat Bima kembali, Alia langsung menanyakan tentang jadwal itu. "Kenapa kau memeriksa ponselku, Alia?" Suara Bima terdengar tajam dan dingin. Itu adalah nada yang belum pernah Alia dengar sebelumnya. Alia terhenyak. "Aku tidak memeriksa, aku hanya melihat notifikasi." "Ada apa denganmu, Bima? Kau sangat sensitif akhir-akhir ini. Apakah kau tidak bahagia?" Wajah Bima melunas seketika, dan penyesalan mendalam terlihat jelas di matanya. Ia segera memeluk Alia dengan erat, membenamkan wajahnya di rambut Alia. "Maafkan aku, sayang. Aku hanya terlalu stres. Semua ini terlalu sempurna, sampai-sampai aku takut kehilangannya. Aku mencintaimu, Alia. Sangat mencintaimu. Jangan pernah ragukan itu." Mendengar kata-kata tulus itu, Alia mencair. Ia menenangkan diri, menyimpulkan bahwa semua ini memang hanya karena tekanan pernikahan. Ia tidak tahu bahwa sentuhan Bima kali itu adalah sentuhan perpisahan, dan bahwa bayangan kecil yang ia lihat adalah bayangan kematian yang mulai mengintai tunangannya. 2 hari setelah insiden kecil di restoran, Bima berada di Rumah Sakit Internasional Cipta Medica, duduk sendirian di ruang tunggu yang sepi. Bukan untuk memeriksa venue, melainkan untuk hasil tes magnetic resonance imaging, MRI, yang ia lakukan secara rahasia. Ia telah berbohong kepada Alia dan semua orang. Ia bilang ia sedang mengejar klien penting di luar kota.
Jantung Bima berdebar kencang, menahan rasa pusing dan sakit kepala yang semakin intensif beberapa bulan terakhir. Gejala yang ia abaikan, ia sangka itu hanya migrain akibat kurang tidur. Ia mengenakan topi dan kacamata hitam, berusaha keras agar tidak dikenali oleh siapapun yang mungkin mengenalinya sebagai calon pengantin pria yang akan segera menghiasi halaman majalah. Panggilan namanya memecah keheningan. Bima melangkah ke ruang praktik Dokter Lintang, dokter spesialis onkologi yang terkenal jujur dan tanpa basa-basi. "Silakan duduk, Bima," ujar Dokter Lintang sambil menggeser tablet yang menampilkan gambar hitam putih yang mengerikan. Dokter Lintang menarik napas dalam-dalam. "Hasilnya sudah final. Saya minta maaf, Bima. Tumor di otak Anda sangat agresif. Ini adalah glioblastoma multiforme stadium 4. Bima merasakan tubuhnya kebas. Seluruh ruangan seolah berputar. Glioblastoma stadium 4. Kata-kata itu berputar seperti racun di kepalanya. Apa artinya itu, Dok? Ada pengobatan, kan? Radiasi? Kemoterapi? Tanya Bima, suaranya gemetar dan serak. Dokter Lintang menatapnya dengan tatapan penuh simpati. "Kami bisa melakukan operasi untuk mengangkat sebagian besar, lalu diikuti radiasi dan kemoterapi. Tapi, prognosisnya sangat buruk. Dengan tingkat agresivitas ini, Anda mungkin hanya punya waktu 6 bulan hingga maksimal 1 tahun. 6 bulan. Bisik Bima. 3 hari lagi ia akan menikah, dan 6 bulan lagi ia akan mati. Sebuah ironi yang kejam dan memuakkan. Saya sarankan Anda segera memberitahu tunangan Anda dan keluarga Anda. Perawatan harus segera dimulai, tambah dokter itu." Bima bangkit dari kursinya, tiba-tiba marah pada takdir. Ia berjalan ke jendela ruang praktik, menatap langit biru yang cerah, langit yang sama yang 3 hari lagi akan menjadi saksi janji sucinya. Saat mengemudi menjauh dari rumah sakit, Bima tidak merasakan sakit fisiknya lagi. Yang ada hanyalah rasa sakit yang mencekik di hatinya. Ia memutar lagu kesukaan Alia di radio, dan seketika air matanya jatuh. Bagaimana mungkin aku memberitahunya? Ia membayangkan wajah Alia yang cantik dan bercahaya saat mereka bertukar cincin. Ia membayangkan Alia, 6 bulan dari sekarang, harus merawatnya. Alia harus menyaksikan tubuhnya yang kuat melemah, ingatannya hilang, dan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia membayangkan Alia menjadi janda di usia 27 tahun, dengan kenangan pernikahan yang hanya diwarnai oleh penderitaan. Tidak. Alia tidak pantas mendapatkan itu. Bima menarik mobilnya ke pinggir jalan. Ia mengambil keputusan paling kejam dan paling mencintai dalam hidupnya. Jika ia jujur, Alia akan bertahan di sisinya, mencintainya sampai akhir yang menyakitkan. Alia akan menderita 2 kali, penderitaan merawatnya dan penderitaan kehilangan. Jika ia pergi sekarang, menjadi pengecut yang tak tahu diuntung, Alia akan membencinya. Kebencian adalah cara tercepat untuk menyembuhkan patah hati. Alia akan marah, dan kemarahan itu akan memberinya kekuatan untuk move on. Alia akan bebas, tanpa terbebani janji, tanpa terbebani perawatan, dan tanpa harus melihatnya mati perlahan. Bima mengambil ponselnya. Ia membuka album foto Alia, menatap fotonya lama-lama, mengukir setiap detail wajah wanita yang ia cintai seumur hidupnya. Kemudian, dengan tangan gemetar, ia menekan tombol off pada teleponnya dan melemparkannya ke kursi penumpang. "Maafkan aku, Alia. Biarkan aku menjadi penjahatmu. Setidaknya, kau akan tetap bahagia," bisik Bima,
Janji suci yang belum terucap kini berganti menjadi pengorbanan yang tak termaafkan. Bima menyewa sebuah kamar hotel kecil di pinggiran kota, jauh dari kebisingan dan kehidupan yang ia bangun bersama Alia. Kamar itu terasa dingin, kontras dengan apartemen hangat yang mereka rencanakan untuk dihuni sebagai suami istri. Hari H pernikahan tinggal sehari. Di atas meja, tergeletak resep obat-obatan, hasil pindai MRI yang mengerikan, dan ponselnya yang mati. Bima berjalan mondar-mandir. Ia belum tidur selama 2 hari. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Alia, senyumnya yang merekah saat memilih warna karangan bunga, dan binar matanya saat ia melamar. Kalau kau mencintaiku, kau akan jujur. Kita hadapi ini bersama, Bima. Suara Alia bergaung dalam benaknya, menguji tekadnya. Bima menyentuh kepalanya yang mulai terasa nyeri. Ia tahu sifat Alia. Alia adalah seorang pejuang. Jika Bima jujur, Alia pasti akan membatalkan pekerjaannya, menjual asetnya, dan menghabiskan sisa 6 bulan ke depan untuk merawatnya. Alia akan mengorbankan masa depannya, impiannya memiliki anak, dan seluruh masa mudanya demi melihatnya melewati rasa sakit hingga akhir. Aku tidak akan membiarkanmu, sayang, bisiknya pada ruangan kosong itu. Kau harus bebas. Kau harus membenciku. Bima mulai menyusun rencana kepergiannya, memastikan tidak ada jejak yang bisa diikuti. Pertama, ia menelepon manajer banknya. Ia memindahkan sebagian besar asetnya, termasuk rumah yang mereka beli bersama, sepenuhnya atas nama Alia sebagai hadiah pernikahan jauh sebelum diagnosis. Tindakan ini ia lakukan secara legal dan rahasia, memastikan Alia memiliki keamanan finansial, bahkan jika ia harus membenci pemberinya. Kedua, ia menelepon Bagas, sahabatnya, yang juga merangkap sebagai best man. Gas, aku butuh bantuanmu. Terakhir kalinya, kata Bima, suaranya dipaksakan terdengar tenang. Tentu saja, Bim. Ada apa? Kau terdengar aneh, jawab Bagas dari ujung telepon, sedikit khawatir. Besok, setelah gereja, kau harus pergi ke bandara. Aku sudah membelikanmu tiket pulang pergi. Aku butuh kau mengantarkan 1 amplop penting kepada seseorang di sana. Jangan buka. Jangan tanya. Hanya antar dan kembali. Bima tahu Bagas, yang selalu lugu dan patuh, akan melakukannya tanpa curiga. Ini adalah alibi yang ia butuhkan untuk memastikan Bagas tidak terlibat dalam rencana besarnya. Ketiga, dan yang paling menyakitkan, Bima membuka media sosialnya. Ia menghapus semua foto kebersamaannya dengan Alia, seolah-olah Alia hanyalah kesalahan yang ingin ia singkirkan. Ia mengganti bionya dengan kata-kata sinis tentang komitmen dan kebebasan. Ia harus tampil seperti bajingan yang tidak berperasaan di mata publik. Malam itu, Bima mengeluarkan kotak beludru tempat cincin pernikahan mereka tersimpan. Cincin emas putih dengan ukiran inisial mereka. Ia memandangi kilauan cincin itu di bawah cahaya remang-remang. Ini adalah ikatan yang seharusnya menyatukan mereka selamanya, kini menjadi rantai yang harus ia putuskan. Ia mengambil cincinnya, memakainya di jari manisnya, dan memejamkan mata. Ia membayangkan momen mereka mengucapkan janji. Di tengah bayangan itu, rasa nyeri di kepalanya berdenyut, mengingatkannya pada kenyataan kejam. Dengan napas yang tercekat, ia mencium cincin itu, lalu melepasnya. Ia menaruhnya kembali ke dalam kotak, di samping cincin Alia, seolah-olah mereka adalah 2 jiwa yang dipaksa berpisah oleh takdir yang tak terhindarkan. Aku mencintaimu, Alia. Cincin ini adalah janji yang aku tepati dengan cara yang salah, gumamnya,
sebelum menyegel kotak itu dengan lakban tebal, lalu menyimpannya di tempat tersembunyi. Pukul 3 pagi. Hanya beberapa jam sebelum Fajar menyambut hari pernikahan yang seharusnya paling bahagia. Bima duduk di meja hotel, memegang pena mahal hadiah dari Alia. Di depannya tergeletak selembar kertas kosong. Ini adalah perannya yang paling sulit, menulis naskah yang akan membuat Alia membencinya. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan, keputusasaan, atau cinta sedikit pun. Awalnya, ia menulis, "Sayangku Alia, aku tidak tahu bagaimana harus mengatakan ini, tapi aku sakit." Ia segera merobek kertas itu. Terlalu jujur. Ia mencoba lagi, "Alia, aku pergi. Aku tidak sekuat dirimu. Aku tidak pantas mendapatkanmu." Terlalu melankolis. Akhirnya, ia memaksa dirinya menulis kata-kata yang paling dangkal dan menyakitkan yang bisa ia bayangkan, menggunakan rasa keegoisan palsu sebagai perisai. "Alia, aku tahu ini adalah cara yang kejam, tapi aku tidak punya waktu untuk drama. Aku pergi. Selama beberapa bulan terakhir, aku sadar bahwa aku tidak diciptakan untuk komitmen dan ikatan permanen. Aku tercekik. Kau terlalu sempurna, terlalu terencana, dan aku tidak siap menjadi bagian dari rencanamu. Aku butuh kebebasan. Aku butuh sesuatu yang lebih mudah, yang tidak memaksaku untuk menjadi pria sempurna seperti yang kau inginkan. Jangan coba mencariku. Aku sudah jauh, dan aku mematikan semua kontaknya. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Carilah pria yang lebih berani dan kurang pengecut daripada aku. Maafkan aku, jika aku bisa mengatakan itu. Bima. Bima membaca surat itu 3 kali, setiap kata bagaikan pisau yang menancap di dadanya. Itu berhasil. Surat itu terdengar dingin, egois, dan tak berperasaan. Ia menyegelnya dalam amplop polos. Kemudian, ia mengambil jas pengantinnya, jas hitam mewah yang dibelikan Alia. Ia dengan hati-hati menyelipkan amplop itu ke dalam saku dalam jasnya. Jas itu akan dikirim pagi-pagi sekali ke kamar riasnya di hotel, memastikan Alia menemukan surat itu hanya setelah ia benar-benar siap untuk upacara. Dengan jas pengantin terlipat rapi di kursi, Bima mengambil satu-satunya barang yang ia butuhkan, sebuah koper kecil berisi obat-obatan dan beberapa pakaian usang. Ia meninggalkan semua kemewahan, mobil, dan warisannya di belakang. Fajar menyingsing di hari pernikahan mereka. Bima berdiri di luar hotel, merasakan udara pagi yang dingin menembus kausnya. Ia mengirimkan pesan terakhir, yang hanya akan sampai pada Bagas jika Bagas mengaktifkan kembali telepon lamanya. "Gas, jaga Alia untukku. Tolong lindungi dia." Ia tahu ini adalah perpisahan. Saat taksi yang ia pesan tiba, Bima melangkah masuk, menjauh dari kota, menjauh dari Alia, dan menuju penderitaan yang ia pilih untuk hadapi sendirian. Ia menatap ke belakang, seolah mencari-cari sosok Alia yang tidak mungkin ada di sana. Selamat tinggal, istriku yang seharusnya, batinnya, membiarkan satu tetes air mata terakhir meluncur sebelum ia menutup tirai hatinya rapat-rapat. Hari pernikahan. Langit Jakarta seolah ikut merayakan, membentangkan warna biru cerah tanpa awan sedikit pun. Di kamar rias Presidential Suite, Alia adalah perwujudan kebahagiaan. Sambil penata rias menyelesaikan sentuhan terakhir pada mahkotanya yang bertabur berlian, Alia tertawa lepas saat Bagas, bestman Bima, mengirimkan pesan singkat, "Bim sudah siap. Jasnya sudah kukirim ke hotel, dia sudah ada di gereja. Tenang, dia tidak akan kabur." Alia tersenyum. Keraguan yang sempat muncul beberapa hari lalu kini sirna sepenuhnya.
Ia mengenakan gaun putih gadingnya yang megah. Buina memasangkan kalung berlian peninggalan neneknya. Di mata semua orang, Alia sempurna, siap menuju altar. Waktunya, sayang. Pengantin pria sudah menanti, bisik Buina, penuh haru. Tepat pukul 11, iringan musik orkestra menggema di katedral megah itu. Pintu utama terbuka, dan semua mata tertuju pada Alia. Ia berjalan perlahan di karpet merah, tangannya menggandeng lengan ayahnya, Pak Danu. Alia mendongak, matanya mencari Bima di ujung altar. Di sana, Bagas berdiri tegap, tersenyum dan melambaikan tangan. Namun, di samping Bagas, tempat yang seharusnya diisi oleh sosok Bima, terhampar kekosongan. Alia berusaha menepis rasa panik. Mungkin Bima sedang menyambut pendeta. Mungkin ia sedang menyesuaikan dasi di belakang. Ia mencapai altar. Pendeta menyambutnya dengan senyum, tetapi senyum itu tidak mencapai mata. Bagas segera mendekat dan membisikkan sesuatu pada Pak Danu. Wajah Pak Danu langsung pucat. Bima, belum tiba, bisik Bagas, matanya penuh kekhawatiran. Aku sudah meneleponnya, ponselnya mati. Aku sudah ke tempat parkir, mobilnya tidak ada. Alia berdiri terpaku. Gaun pengantinnya yang indah kini terasa seperti beban yang membelenggu. Mungkin macet. Alia berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan orang tuanya. Dia pasti sedang dalam perjalanan. Pendeta mencoba mengisi kekosongan dengan kata-kata manis. Orkestra diminta untuk memainkan musik prelude lagi. Dan lagi. Menit demi menit berlalu, setiap detiknya terasa seperti jam. Wajah para tamu mulai berubah dari senyum haru menjadi ekspresi bingung, lalu berbisik-bisik penuh spekulasi. Buina, panik, menyuruh Bagas mencari Bima kemanapun. Bagas berlari keluar. Tepat pukul 11.30, setengah jam dari waktu yang ditentukan, saat orkestra memulai lagu yang sama untuk kelima kalinya, Pendeta Leman maju ke depan dengan wajah muram. Hadirin sekalian, dengan berat hati, kami harus menunda upacara suci ini hingga kami mendapatkan kepastian dari mempelai pria. Mari kita berdoa bersama untuk keselamatan dan kehadirannya. Pengumuman itu bagaikan guntur di tengah langit biru. Kamera-kamera wartawan, yang disewa untuk meliput pernikahan sosialita tahun ini, segera menyala. Kehebohan pun pecah. Alia berdiri di tengah altar, di bawah tatapan ratusan pasang mata yang kini penuh rasa iba dan keingintahuan, sendirian. Keluarga Danu buru-buru mengevakuasi Alia kembali ke ruang rias. Ia masih mengenakan gaun, mahkota, dan veil megahnya. Di luar, puluhan wartawan sudah mengepung hotel, mencari kejelasan tentang pengantin yang ditinggalkan. Alia duduk di kursi, tangannya memegang erat buket bunga mawar putih. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa kebas, hampa, dan yang paling mendominasi, marah. Marah pada ketidakpastian. Marah pada Bima karena mempermalukannya di depan semua orang. Buina mencoba menenangkannya, tetapi Alia menolaknya. Bima pengecut, Bu. Dia lari. Kenapa dia tidak berani menghadapi saya? Raungnya, gaun pengantinnya kini terasa seperti kostum konyol. Tiba-tiba, Bagas masuk dengan wajah frustrasi. Alia, aku tidak bisa menemukannya. Mobilnya ada di rumah lamanya, tapi rumah itu kosong. Ponselnya tetap mati. Ia kemudian menyerahkan sebuah tas pakaian. Ini jas pengantin yang tadi pagi aku kirim ke kamarnya. Dia tidak membawanya. Alia menerima jas itu dengan gemetar.
Itu adalah jas yang sama yang ia belikan, bahan wol Italia yang ia pilih sendiri. Bau parfum Bima samar-samar tercium. Dengan tangan dingin, Alia meraba saku dalam jas itu, berharap menemukan secari kertas atau pesan yang menjelaskan alasan Bima. Jari Alia menyentuh lipatan tebal di saku jas. Ia menariknya keluar, sebuah amplop polos. Semua orang di ruangan itu menahan napas saat Alia merobek amplop itu dengan kasar. Matanya menyusuri barisan kata-kata yang ditulis Bima di keheningan pagi. Kata-kata yang ia susun untuk menjadi pisau. Air mata Alia yang tertahan sejak di altar akhirnya jatuh. Tetapi itu bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membakar. Wajahnya memerah, tangannya gemetar hebat. Ia tidak percaya. Pria yang ia cintai, yang berjanji akan menjadikannya ratu, telah meninggalkannya dengan pesan yang begitu dingin, begitu dangkal. Alia meremas surat itu hingga kertasnya kusut. Ia berdiri dan menghadap cermin rias, melihat pantulan dirinya sebagai pengantin yang hancur. Ia mencabut paksa mahkota dan veil dari kepalanya, merusak tatanan rambutnya. Gaun itu ia biarkan robek sedikit di bagian ujung karena tarikan kasar. Bima Satyawibowo, ucap Alia, suaranya rendah dan penuh tekad, seolah bersumpah. Kau bukan pengecut. Kau adalah sampah. Aku tidak akan pernah menangisi pria seegois dirimu. Ia menoleh ke arah Buina dan Bagas, matanya yang tajam menunjukkan bahwa Alia Paramita yang dulu telah mati, dan kini yang tersisa adalah wanita yang dipenuhi dendam. Aku ingin pernikahan ini dilupakan. Dan Bima, aku akan pastikan aku akan hidup lebih bahagia tanpanya. Aku akan menghapus setiap jejaknya dari hidupku. Di luar, ponsel Buina berdering. Sebuah notifikasi berita online kilat terpampang di layar, drama altar, arsitek Bima Wibowo diduga tinggalkan calon istri demi kebebasan dan wanita lain. Kisah Bima sebagai pria paling dicari sekaligus paling dibenci di ibu kota baru saja dimulai. 1 minggu berlalu. Alia Paramita kembali ke kantornya, bukan sebagai korban, melainkan sebagai prajurit yang marah. Ia mengenakan setelan serba hitam, wajahnya dingin, tatapannya tajam, jauh dari pengantin cantik yang hancur. Ia tidak memedulikan tatapan iba atau berbisik-bisik dari stafnya. Rasa malu dan kemarahan telah menjadi bahan bakar. Alia memanggil Bagas, sahabat Bima, ke ruang rapat pribadinya. Bagas tampak sangat bersalah dan cemas. Aku butuh kejelasan, Bagas, ujar Alia, suaranya pelan tapi mengancam. Di mana Bima sekarang? Kau adalah best man-nya. Kalian seperti saudara. Dia pasti menghubungi kamu. Bagas bersumpah. Alia, demi Tuhan, aku tidak tahu. Terakhir aku melihatnya adalah saat dia menyuruhku ke bandara untuk mengantar amplop aneh ke seseorang yang tidak kukenal. Ponselnya mati sejak malam itu. Dia hanya bilang dia butuh kebebasan. Alia membanting pulpen di atas meja. Kebebasan? Pengecut. Kalau dia ingin bebas, kenapa tidak dia katakan sebulan lalu? Kenapa dia menunggu di altar? Alia lalu menghubungi pengacara pribadinya, Tuan Heru, untuk mengurus pembatalan semua kontrak dan aset bersama. Namun, Tuan Heru menyampaikan berita yang mengejutkan. Nyonya Alia, saya harus mengoreksi. Seminggu sebelum pernikahan, Tuan Bima telah menyelesaikan proses balik nama. Rumah yang Anda berdua beli di Pondok Indah, yang seharusnya menjadi rumah pernikahan Anda, sekarang sepenuhnya atas nama Anda. Tanpa utang, tanpa bagi hasil, jelas Tuan Heru. Alia terhenyak. Sebuah kejanggalan besar.
Jika Bima meninggalkan Alia demi kebebasan dan wanita lain, seperti yang diberitakan media, mengapa ia memberikan aset terbesar yang ia miliki, yang bernilai miliaran, kepada wanita yang ia tinggalkan? Pria egois tidak akan melakukan pengorbanan finansial sebesar ini. Keraguan muncul, menggantikan sedikit kemarahan. Mungkinkah ada alasan lain? Alia kembali ke apartemen Bima. Tempat itu terasa sunyi dan dingin, tetapi segala sesuatu yang berharga, termasuk laptop dan tablet kerjanya, telah ditinggalkan Bima. Alia ingat notifikasi kalender rahasia yang ia lihat di ponsel Bima beberapa hari sebelum pernikahan, bab 1. Ia mengambil tablet Bima yang terkunci. Ia mencoba beberapa tanggal penting, tanggal lahir Bima, tanggal jadian mereka. Semua gagal. Ia frustrasi, hampir menyerah. Lalu, ia mencoba kombinasi tanggal terakhir yang ia lihat Bima coba masukkan. Tanggal perkiraan pernikahan, tanggal yang sangat penting, tetapi diundur Bima karena alasan venue palsu. Password itu berhasil. Tablet terbuka. Di kalender, tertanggal seminggu yang lalu, terpampang jadwal yang dibatalkan Bima. Jadwal konsultasi, wajib, pukul 10 Dr. Lintang Pradipta lokasi. RS Cipta Medika, Poliklinik Onkologi catatan, pertemuan dengan Dr. Lintang hasil biopsi lanjutan. Jangan sampai Alia tahu. Dunia Alia seolah runtuh, bukan karena sakit hati, tetapi karena kengeriannya menggantikan kebencian. Onkologi. Itu berarti kanker. Bima tidak lari karena wanita lain atau kebebasan. Bima lari karena ia sakit. Dan ia memutuskan untuk menanggung semua kebencian Alia daripada membiarkannya menderita. Air mata Alia kini tulus. Ia meremas kepalanya. Ia telah memfitnah pria yang mengorbankan segalanya demi dirinya. Ia segera menghubungi Dr. Lintang. Saya ingin membuat janji dengan Dr. Lintang Pradipta. Saya adalah Alia, tunangan Bima Satya Wibowo, katanya, suaranya serak. Resepsionis menjawab datar, maaf, Nona. Tuan Bima sudah membatalkan semua janji temu lanjutan di sini dan meminta semua data rekam medisnya dianonimkan dan dikirim ke sebuah klinik spesialis di luar kota. Kami tidak diizinkan memberikan detail kontak. Bima telah selangkah lebih maju, memastikan jejaknya terhapus. Alia tahu ia harus bertindak cepat. Waktunya terbatas, mungkin hanya 6 bulan, seperti yang tertulis di kerangka. Bima, kau boleh bersembunyi. Tapi aku akan menemukanmu. Aku tidak akan membiarkanmu mati sendirian, tekad Alia. Bima kini bersembunyi di sebuah rumah kontrakan kecil yang terpencil, 2 jam perjalanan dari Jakarta, di kawasan Puncak. Tempat itu sunyi, udara dinginnya menyengat, kontras dengan panasnya kota. Dia telah mencukur bersih rambutnya yang mulai rontok akibat sesi kemoterapi pertama yang intensif. Tubuhnya kurus, energinya terkuras, dan ia berjuang melawan mual yang menyerang hampir setiap jam. Ia tidak lagi terlihat seperti arsitek sukses yang gagah, tetapi seperti pria sakit yang ringkih. Di sudut kamar, ia menemukan radio kecil. Ia menyalakannya, dan suara Bagas tiba-tiba terdengar dalam sebuah wawancara eksklusif. Bima adalah seorang pengecut. Kami tidak menyangka ia tega melakukan ini pada Alia. Tapi Alia kuat, dia sudah move on, kata Bagas, suaranya dipenuhi amarah yang dibuat-buat, sesuai instruksi Bima yang ia kirimkan dalam surat rahasia lain. Bima tersenyum miris saat mendengar suara Bagas. Ia tahu Bagas pasti sangat membencinya sekarang karena telah memintanya berakting, tetapi Bagas tidak akan pernah mengkhianati rahasia utama. Bagas mengira Bima hanya ingin bebas, sesuai skenario surat palsunya.
Bima mengambil selembar koran lama yang ia temukan. Di halaman utama, ada foto Alia di luar kantornya, mengenakan setelan hitam, berjalan cepat dengan wajah tegas. Judul berita di bawahnya berbunyi, Alia Paramita, dari pengantin gagal menjadi wanita baja. Itu dia, bisik Bima, sambil menahan denyutan nyeri di pelipisnya. Kau kuat, sayang. Jangan pernah menoleh ke belakang. Meskipun hatinya sakit, Bima merasa sedikit lega. Alia marah, Alia membenci, dan Alia bergerak maju. Misinya berhasil. Bima mengambil obat-obatan yang diresepkan. Ia menelan pil, memaksakan diri minum air, meskipun ia tahu ia akan muntah lagi. Perawatan ini menyiksa, tetapi ia menolak kembali ke rumah sakit Cipta Medica agar Alia tidak bisa melacaknya. Suatu sore, saat Bima sedang terbaring lemah, ia melihat sebuah keluarga tetangga di luar jendela. Seorang pria tua, yang juga kehilangan rambut karena kanker, sedang berjalan pelan, dipapah oleh istrinya yang setia. Wanita itu berbicara lembut, memberinya senyum, dan menyuapinya. Bima memejamkan mata erat-erat. Ia membayangkan Alia berada di posisi wanita itu, kehilangan tawa cerianya, kelelahan, dan putus asa. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu, Alia. Cinta tidak seharusnya seberat ini, bisik Bima. Namun, di tengah kesendiriannya, Bima mulai meragukan keputusannya. Mengapa cintanya harus menjadi hukuman bagi dirinya sendiri? Saat ia menatap cermin, ia melihat pantulan pria yang mengorbankan kebahagiaannya sendiri untuk apa yang ia yakini sebagai cinta sejati. Ia tahu waktu Alia menemukan kebenaran hanya tinggal menunggu waktu. Dan saat itu tiba, ia harus menghilang sepenuhnya, jauh dari jangkauan Alia, agar pengorbanannya tidak sia-sia. Setelah menemukan jejak onkologi dan anonimitas rekam medis Bima, Alia tidak membuang waktu untuk berkabung. Ia mengaktifkan kembali jejaring kerjanya. Dengan kecerdasan dan aksesnya, ia melacak data transfer finansial besar terakhir Bima. Ia menemukan bahwa Bima telah mentransfer sejumlah besar uang ke rekening sebuah klinik kecil di luar kota, yang dikenal menawarkan perawatan alternatif atau perawatan rahasia bagi pasien kaya yang ingin menghindari sorotan publik. Klinik itu terletak di kawasan Puncak, sebuah petunjuk yang sesuai dengan transfer data rekam medis Bima. Alia segera memanggil Bagas, sahabat Bima yang ia yakini tidak tahu tentang penyakit Bima. Alia kini menyadari bahwa Bagas mungkin telah dimanipulasi oleh Bima untuk tujuan pengorbanan ini. Bagas, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Bima sakit. Sangat sakit. Dia menggunakanmu dan semua orang agar kami membencinya, kata Alia, singkat dan tajam. Bagas, yang selama ini merasa bersalah karena ikut mempermalukan Alia, tercengang. Sakit? Maksudmu? Alia menyerahkan hasil cetak jadwal konsultasi onkologi Bima. Dia ada di puncak. Dia sekarat, gas, dan dia ingin mati sendirian agar aku bebas. Bantu aku menemukannya. Melihat bukti nyata, Bagas ambruk. Semua kata-kata palsu yang ia ucapkan di media untuk melindungi Bima kini terasa seperti penghinaan terhadap pengorbanan sahabatnya. Tekad Bagas kembali, kini bukan untuk menutupi, melainkan untuk membantu Alia. Alia dan Bagas berangkat ke puncak. Setelah menyamar sebagai kerabat dan menyogok penjaga keamanan klinik, mereka mendapatkan alamat rumah kontrakan terpencil tempat Bima bersembunyi. Sore itu, di bawah guyuran hujan dingin puncak, mobil Alia berhenti di depan rumah kayu sederhana yang tampak usang. Alia berjalan perlahan menuju pintu. Jantungnya berdebar kencang, takut dengan apa yang akan ia temukan.
Bagas menunggu di mobil, memberi Alia privasi untuk menghadapi takdirnya. Alia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mendorongnya pelan, tidak terkunci. Di dalam, ruangan itu gelap dan berantakan. Di atas meja ada obat-obatan, koran lama, dan sebuah radio kecil. Bima terbaring di ranjang, tertidur lelap karena efek obat penenang. Ia tampak rapuh dan pucat. Rambutnya sudah hilang, digantikan oleh kulit kepala yang tipis, dan tubuhnya yang dulu kekar kini hanya menyisakan tulang. Pria arsitek yang gagah dan penuh semangat itu kini nyaris tak dikenali. Alia berdiri membeku di ambang pintu. Semua kemarahan yang ia simpan selama berhari-hari, rasa malu di altar, surat perpisahan palsu, dan kebohongan, musnah seketika, digantikan oleh gelombang kesedihan dan penyesalan yang membanjiri dirinya. Alia berjalan mendekat, berlutut di samping tempat tidur. Ia meraih tangan Bima yang dingin dan kurus. Tangan yang seharusnya memakaikan cincin di jarinya kini hanya tulang rapuh yang gemetar. Ia menangis tanpa suara. Air matanya menetes di selimut lusuh Bima. Bima! Bisiknya lirih, suaranya tercekat. Kau sungguh pengecut. Kau pikir aku bisa bahagia dengan uangmu? Kau pikir aku bisa move on tanpa jiwaku? Suara Alia yang putus asa membangunkan Bima. Matanya perlahan terbuka, dan pupilnya melebar melihat sosok Alia. Wanita yang seharusnya membencinya, kini berada di sampingnya, menangis pilu. Alia! Bima berusaha duduk, tetapi tubuhnya tidak memiliki kekuatan. Kenapa? Kenapa kau di sini? Pergi. Tidak, jawab Alia, tegas, sambil memegang erat tangannya. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu mati sendirian. Kau telah memilih untuk menjadi penjahat dalam kisah kita, tapi aku menolak menjadi korban yang kau tinggalkan. Bima memalingkan wajahnya ke dinding, merasa malu dengan penampilannya yang ringkih. Aku melakukannya untukmu. Kau pantas mendapatkan kehidupan, bukan perpisahan yang menyakitkan ini. Cinta adalah memilih rasa sakit itu bersama-sama, Bima. Kau mencuri pilihan itu dariku, balas Alia. Aku mencintaimu, Bima. Lebih dari harga diriku. Lebih dari segalanya. Setelah kejutan emosional itu, Bima akhirnya menyerah. Ia tidak mampu lagi melawan kekuatan cinta dan tekad Alia. Alia tidak peduli dengan kondisi rumah atau penyakitnya. Ia membersihkan kontrakan, memanaskan bubur, dan mengatur obat-obatan. Ia merawat Bima dengan penuh kasih, seolah ini adalah bulan madu yang mereka impikan, hanya saja kamar mereka adalah rumah kontrakan tua dan bukannya Santorini yang cerah. Bima mulai perlahan pulih secara emosional. Ia menceritakan seluruh kronologi diagnosisnya, rencana kejamnya untuk membuat Alia membencinya, hingga rasa sakit yang ia rasakan setiap kali membaca berita tentang Alia yang sudah move on. Aku hanya ingin kau bahagia, ulangnya lagi. Kebahagiaanku adalah bersamamu, Bima. Bahkan jika itu hanya 6 bulan, jawab Alia, sambil membelai kepala Bima yang plontos. Alia menelepon dokter Lintang, yang gembira mendengar bahwa Bima akhirnya mau memulai perawatan intensif di rumah sakit. Alia bersikeras memindahkan Bima kembali ke Jakarta, ke rumah yang Bima berikan padanya. Di rumah Pondok Indah, rumah yang seharusnya menjadi awal baru, kini menjadi arena perjuangan hidup mati. Alia merawat Bima tanpa lelah. Ia tidak pernah menunjukkan kesedihan atau ketakutan. Ia mengatur jadwal kemoterapi Bima dan memastikan Bima mengonsumsi makanan yang bernutrisi.
Alia juga mulai melakukan hal-hal kecil yang mereka rencanakan untuk masa depan mereka, seolah-olah Bima akan sembuh. Ia memasak makanan kesukaan Bima, menanam bunga mawar putih di taman, sesuai buket pernikahannya, dan yang paling penting, ia membacakan semua surat dan puisi cinta yang mereka tukar selama pacaran. Suatu malam, Bima tiba-tiba meraih tangan Alia. "Alia, aku minta maaf, aku tidak pernah bisa memberikanmu nama Nyonya Wibowo." Alia tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Ia mengeluarkan kotak beludru yang berisi 2 cincin pernikahan mereka yang disegel lakban tebal, yang ditemukan Bagas saat membersihkan apartemen Bima. "Kau sudah memberikannya padaku," kata Alia. "Cincin ini adalah janji. Dan janji itu kita tepati hari ini." Di tengah malam yang sunyi, tanpa gaun, tanpa tamu, tanpa pendeta, Alia mengenakan cincinnya sendiri dan membantu Bima mengenakan cincinnya. "Aku, Alia Paramita, menerima kamu, Bima Satyawibowo, sebagai suamiku, dalam suka dan terutama dalam duka ini. Sampai maut memisahkan kita. Dan maut tidak akan pernah membuatku menyesal mencintaimu," ucap Alia, janji suci yang tulus dan mengharukan. Bima hanya bisa mengangguk, air mata kebahagiaan dan rasa sakit mengalir bersamaan. Mereka telah menikah dalam hati, jauh dari sorotan kamera dan drama. Beberapa bulan berlalu. Waktu berjalan terlalu cepat, seolah ikut merampas kebersamaan mereka. Bima kini hanya bisa menghabiskan hari-harinya di tempat tidur. Fungsi motorik dan memorinya mulai menurun drastis, tetapi anehnya, matanya selalu mengenali Alia. Alia telah mengambil cuti panjang dari pekerjaannya. Dunianya kini menyempit menjadi ruangan indah di rumah pondok indah yang dipenuhi aroma bunga dan obat. Ia tidak pernah membiarkan Bima melihatnya menangis. Air matanya hanya tumpah di kamar mandi, atau saat ia pergi ke taman untuk merawat mawar putih yang mereka tanam. "Alia, bisakah kau bacakan lagi puisi yang kau tulis di Paris?" pinta Bima suatu sore, suaranya sangat lemah. Alia duduk di sisi ranjang. Ia mengeluarkan buku catatan kecilnya yang lusuh. Ia membaca bait demi bait puisi lama itu. Saat ia selesai, Bima tersenyum, senyum tulus yang telah lama hilang. "Kau adalah Parisku. Selalu indah," bisik Bima. Pada malam terakhir musim gugur, saat hujan deras turun membasahi jendela, Bima memanggil Alia. Ia memegang kotak beludru kecil yang telah lama ia simpan di brankasnya. "Aku minta maaf, aku tidak bisa menyelesaikan rancangan arsitektur kita. Proyek menara, pusat harapan, itu adalah mimpiku," kata Bima, terputus-putus. "Kita akan menyelesaikannya bersama." "Aku berjanji," sahut Alia, memeluknya erat. Bima menyerahkan kotak itu. Di dalamnya terdapat liontin perak dengan ukiran inisial A dan B, dan yang paling penting, sebuah flash drive kecil. "Buka ini, setelah aku pergi." Bima memejamkan mata sejenak untuk mengumpulkan kekuatan. Di dalamnya ada kebenaran. "Aku tidak ingin kau selamanya dibenci. Dan aku ingin semua orang tahu, kau adalah pengantin terbaikku." Alia menelan tangisnya. Ia tidak membantah, ia hanya mencium kening Bima yang hangat. Alia berbaring di samping Bima, memeluknya. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya mendengarkan suara napas Bima yang semakin lama semakin dangkal dan terputus-putus. Menjelang subuh, Bima tiba-tiba membuka matanya. Ia menatap Alia dengan tatapan yang sangat jernih dan penuh cinta. Ia tersenyum, senyum terbaik yang pernah ia berikan. "Alia." "Nyonya Wibowo," bisiknya,
Suaranya hampir tak terdengar, tetapi dipenuhi kedamaian. Aku mencintaimu. Aku sudah bebas sekarang. Bima menutup matanya. Napasnya berhenti. Alia menunggu. Ia menunggu napas itu kembali, menunggu mata itu terbuka. Tetapi keheningan yang menyelimuti subuh itu adalah jawaban mutlak. Bima telah pergi. Alia tidak berteriak atau menangis histeris. Ia hanya memeluk tubuh suaminya yang kini dingin, membenamkan wajahnya di dada Bima. Mereka telah menepati janji suci yang mereka ucapkan di tengah malam. Hingga maut memisahkan. Dan Alia merasakan kedamaian, karena Bima pergi dengan cinta, bukan dengan kebencian. Pemakaman Bima berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh Alia, orang tuanya, dan Bagas. Alia mengenakan setelan putih gading, warna yang sama dengan gaun pengantinnya, dan di jari manisnya, cincin pernikahan Bima bersinar. 2 hari setelah pemakaman, Alia mengadakan konferensi pers mendadak. Ia tidak lagi peduli pada media yang dulu memburunya. Ia hanya ingin membersihkan nama Bima. Di depan kamera, Alia memutar isi dari flash drive Bima. Video itu menampilkan Bima, yang terlihat sehat dan gagah, direkam tepat sehari sebelum ia membatalkan pernikahan. Bima menjelaskan diagnosisnya, menunjukkan surat dokter, dan dengan mata berkaca-kaca, ia membacakan surat perpisahan palsu yang ia tinggalkan di jas pengantinnya. Aku tahu, Alia, kau pasti membenciku sekarang. Tapi kebencianmu itu adalah hadiah terindah yang bisa kuberikan. Kebencian akan membuatmu kuat. Kebencian akan membuatmu cepat melupakan penderitaan ini, ujar Bima dalam video itu. Aku tidak ingin kau menikahiku dan kemudian menjadi janda yang berduka. Aku ingin kau menjadi Alia Paramita yang bebas, yang kuat, dan yang paling sukses. Publik terdiam. Kebencian selama berbulan-bulan itu hancur berkeping-keping. Berita pun berubah haluan, pengorbanan sejati di balik altar kosong, Bima Wibowo, sang pahlawan yang memilih dibenci. Bima kini menjadi simbol cinta sejati yang tragis. 1 tahun kemudian, Alia berdiri di tengah sebuah siteplen besar, mengenakan helm konstruksi berwarna putih. Ia kini adalah pemilik dan direktur utama dari perusahaan arsitektur barunya, Bima Alia Architects. Ia telah mengambil alih proyek impian Bima, Pusat Harapan, sebuah pusat komunitas yang dirancang untuk mendukung anak-anak penderita penyakit mematikan. Alia tidak menjadi janda yang lemah, ia menjadi arsitek yang kuat, mewujudkan visi suaminya. Di taman rumah Pondok Indah, bunga mawar putih mekar sempurna. Alia membelai kelopak mawar itu. Ia teringat akan janji yang mereka ucapkan, sampai maut memisahkan kita. Alia menoleh. Di sampingnya berdiri Bagas, yang kini menjadi tangan kanannya dan pengagum setianya. Proyek tahap 1 selesai, Alia. Bima pasti bangga, kata Bagas, tersenyum tulus. Alia tersenyum, matanya memancarkan kedamaian. Tentu saja. Dia ada di setiap garis rancangan ini. Alia tidak lagi mencari pengganti Bima. Ia tidak perlu mencari cinta lagi, karena cinta Bima telah menyelamatkan hidupnya, membebaskannya, dan menjadikannya wanita yang lebih baik. Ia telah menemukan makna sejati dari pengorbanan, bukan penderitaan, melainkan kebebasan untuk terus hidup dan mencintai dengan kekuatan yang baru. Alia menatap langit. Ia melihat dirinya di cermin, wanita yang melewati tragedi, tetapi tetap berdiri tegak. Cincin pernikahan Bima masih melingkar di jarinya, simbol janji yang tidak pernah dibatalkan oleh maut. Ia siap menyambut babak baru kehidupannya, dengan Bima selalu di dalam hatinya.